Wayang produk asli Nusantara, alat dakwah yang diharamkan sebagian golongan. Wayang kulit adalah salah satu budaya seni tradisional Indonesia pada masa lampau, terutama di Jawa. Wayang juga ikut berperan penting terhadap perkembangan agama Islam di negeri ini. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali songo melalui wayang terbukti efektif. Sunan Kalijaga menginspirasi para wali songo untuk memadukan antara kesenian dan ajaran-ajaran agama Islam. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said dilahirkan pada tahun 1450 Masehi. Ia adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan syiar Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada saat itu, masyarakat Jawa Tengah masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Sunan Kalijogo mengawali dakwahnya di desa Kalijaga, Cirebon, yang mengislamkan penduduk sekitar, termasuk Indramayu dan Pamanukan. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijogo dengan pendekatan lewat kesenian dan kearifan lokal. Sunan Kalijogo terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk sekitar, walau mereka adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka. Hal inilah yang dimanfaatkan Sunan Kalijogo sebagai strategi dakwahnya, memasukkan unsur ajaran agama Islam dalam seni pewayangan. Dia pun mulai mempelajari karakteristik masyarakat di sana, serta turut mendalami ilmu mendalang hingga kesusastraan. Wayang adalah jenis seni pertunjukan yang mengisahkan seorang tokoh atau kerajaan dalam dunia pewayangan. Wayang berasal dari kata mahyang yang berarti menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan yang Maha Esa. Wayang juga berasal dari kata wet and yang, artinya leluhur. Tapi ada juga yang berpendapat wayang artinya bayangan. Menurut R. Gunawan Jaya Kusuma dalam bukunya Pengenalan Wayang Golek Purwo di Jawa Barat, mengatakan wayang adalah kebudayaan asli Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Adapun yang berpendapat bahwa wayang berasal dari negeri India, mungkin melihat dari asal ceritanya, yaitu mengambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Tetapi selanjutnya, cerita-cerita itu diubah dan direkayasa, disesuaikan dengan kebudayaan di Jawa. Wayang kulit merupakan produk budaya yang dihasilkan jauh sebelum agama Islam masuk di Indonesia, yang keberadaannya masih dipertahankan. Namun dalam kelangsungannya, wayang kulit ini mengalami perubahan drastis, baik menyangkut bentuk maupun pemaknaannya. Wayang kulit Purwo yang telah menemukan bentuknya pada masa Hindu di Jawa, di masa Islam ini mengalami perubahan di segala bidang, dari tampilan wujud maupun fungsi disesuaikan dengan ajaran-ajaran dan aturan dalam agama Islam. Ada sejumlah perbedaan wayang asli dari budaya Jawa dengan wayang hasil sentuhan Sunan Kalijaga. Sebelumnya, wayang masih berupa gambar di atas kertas dengan wujud manusia. Satu lukisan wayang menggambarkan isi satu adegan. Mengingat wayang berbentuk manusia dan diharamkan oleh Sunan Giri, Sunan Kalijaga pun sedikit mengubah tampilan wayang yang telah ada. Berkat hasil rombakan dari Sunan Kalijaga, wayang dibuat di atas kulit kambing hingga disebut dengan wayang kulit. Gambar yang ditampilkannya juga cenderung mirip karikatur tidak nyata, bukan berwujud manusia. Kemudian, satu lukisan wayang milik Sunan Kalijaga sudah menjelaskan isi satu wayang. Dengan demikian, wayang kulit Purwo sudah dapat diterima dalam agama Islam karena tidak lagi menggambarkan manusia atau binatang secara realistis. Contohnya, orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya meski menghadap ke depan. Matanya dibuat tak utuh. Hasilnya, wujud wayang kulit Purwo sudah berbeda jauh dengan gambaran manusia, walau wayang kulit memiliki mata, hidung, dan mulut orang. Dalam pertunjukan wayang, kehadiran Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong selalu dinanti-nantikan para penonton. Keempatnya merupakan karakter khas dalam wayang Jawa atau Punokawan. Pendekatan ajaran Islam dalam kesenian wayang
juga tampak dari nama-nama tokoh punakawan. Barangkali tak banyak orang yang tahu kalau nama-nama tokoh pewayangan seperti Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Ada yang menyebutkan Semar berasal dari kata Samir yang artinya siap sedia. Namun ada pula yang meyakini bahwa kata Semar berasal dari kata Ismar. Tokoh Semar selalu tampil sebagai pengokoh atau pako terhadap semua kebenaran yang ada. Ia selalu tampil sebagai penasehat. Gareng berasal dari kata khair yang bermakna kebaikan atau kebagusan. Petruk berasal dari kata fatruk yang berarti meninggalkan. Ada yang berpendapat kata Petruk diadaptasi dari kata fatruk, kata pangkal dari sebuah wejangan, petuah atau tasawuf. Fatruk kulo masih walahi, tinggalkan semua apapun yang selain Allah. Sedangkan tokoh Bagong diyakini berasal dari kata banggo yang artinya kejelekan. Pendapat lain menyebutkan Bagong berasal dari kata baga yang berarti berontak, yakni berontak terhadap kebatilan dan keangkaran murkaan. Jika punakawan ini disusun secara berurutan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong secara harfiah bermakna berangkatkan menuju kebaikan, maka kamu akan meninggalkan kejelekan. Pada awal kemunculannya, kesenian wayang kayu lahir dan berkembang di wilayah pesisir utara Pulau Jawa pada awal abad ke-17, di mana kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa tumbuh di sana dengan menggunakan bahasa Sunda dalam dialognya. Menurut legenda yang berkembang, Sunan Kudus menggunakan bentuk wayang golek awal ini untuk menyebarkan Islam di masyarakat. Wayang golek tersebut lalu diubah menjadi wayang kulit oleh Sunan Kalijaga karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Mengingat cerita itu syarat dengan unsur Hindu-Buddha, maka Sunan Kalijaga berusaha memasukkan unsur-unsur Islam dalam pewayangan. Ajaran-ajaran dan jiwa keislaman itu dimasukkan sedikit demi sedikit. Bahkan lakon atau kisah dalam pewayangan tetap mengambil cerita Pandawa dan Kurawa yang mengandung ajaran kebaikan dan keburukan. Kondisi inilah yang mendorong para wali songo merombak bentuk wayang kulit dan memasukkan unsur baru berupa ajaran Islam dengan membuat pakaian pewayangan baru yang bernafaskan Islam, seperti cerita Jimat Kalimasada, atau dengan cara menyelipkan ajaran Islam dalam pakem pewayangan yang asli. Dengan demikian, masyarakat yang menonton wayang dapat menerima langsung ajaran Islam dengan sukarela dan mudah. Akhir-akhir ini, wayang sempat diperbincangkan antara pro dan kontra tentang kesenian wayang tersebut. Jika kita melihat histori kesenian wayang, wayang adalah salah satu media dakwah penyebaran agama Islam, terutama di tanah Jawa. Maka wayang adalah salah satu kesenian yang memiliki sejarah sendiri bagi kita. Saat ini, tugas kita adalah untuk tetap melestarikan kesenian wayang yang menjadi kesenian masyarakat Jawa agar tidak hilang. Saat ini, kesenian wayang cukup sulit untuk ditemukan karena rendahnya minat pemuda kita untuk belajar kesenian tradisional. Tanpa kita sadari, wayang bisa saja musnah jika tidak ada lagi yang melestarikan kesenian wayang tersebut. Itulah kesenian wayang yang berasal dari Indonesia. Banyaknya peran wayang dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama pada penyebaran agama seperti Hindu, Buddha, dan juga Islam. Semoga kita dapat terus melestarikan kesenian nenek moyang kita, sehingga anak cucu tetap bisa menyaksikan wayang sebagai peninggalan nenek moyang kita pada masa lampau.